Invasi Nazi Jerman ke Uni Soviet tahun 1941. Untuk kampanye melawan Uni Soviet, Jerman membagi hampir 150 divisi yang terdiri dari sekitar 3 juta orang. Di antaranya adalah 19 divisi Panzer. Dan total pasukan Barbarossa memiliki sekitar 3.000 tank, 7.000 artileri, dan 2.500 pesawat. Itu pada dasarnya adalah kekuatan invasi terbesar dan terkuat dalam sejarah manusia. Kekuatan Jerman semakin ditingkatkan dengan lebih dari 30 divisi pasukan Finlandia dan Rumania. Uni Soviet memiliki 2 atau mungkin 3 kali jumlah tank dan pesawat seperti yang dimiliki Jerman. Tetapi pesawat mereka sebagian besar sudah usang. Namun, tank-tank Soviet hampir sama dengan milik Jerman. Hambatan yang lebih besar bagi peluang kemenangan Hitler adalah bahwa Dinas Intelijen Jerman meremehkan cadangan pasukan yang dapat dibawa Stalin dari kedalaman USSR. Jerman dengan tepat memperkirakan bahwa ada sekitar 150 divisi di bagian barat USSR dan memperhitungkan bahwa 50 lebih mungkin diproduksi. Tetapi Soviet benar-benar membawa lebih dari 200 divisi baru pada pertengahan Agustus. Menjadi total 360. Konsekuensinya adalah, meskipun Jerman berhasil menghancurkan tentara Soviet asli dengan teknik unggul, mereka kemudian menemukan jalan mereka terhalang oleh serangan baru. Yang efek dari salah perhitungan meningkat karena sebagian besar bulan Agustus terbuang sia-sia sementara Hitler dan para penasihatnya berdebat panjang tentang jalan apa yang harus mereka ikuti setelah kemenangan awal mereka. Faktor lain dalam perhitungan Jerman murni politis. Meskipun tidak kalah salahnya, mereka percaya bahwa dalam waktu 3-6 bulan setelah invasi mereka, rezim Soviet akan runtuh karena kurangnya dukungan dalam negeri. Serangan Jerman terhadap Uni Soviet akan berdampak langsung dan sangat bermanfaat bagi situasi Inggris Raya. Sampai saat itu, prospek Inggris tampak tanpa harapan di mata kebanyakan orang kecuali Inggris sendiri. Dan keputusan pemerintah untuk melanjutkan perjuangan setelah jatuhnya Prancis dan menolak tawaran perdamaian Hitler hanya bisa berarti bunuh diri yang lambat kecuali bantuan datang dari Amerika Serikat atau Uni Soviet. Ketegangan di Inggris menjadi parah. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, serangan Jerman diluncurkan oleh 3 kelompok tentara di bawah komandan yang sama seperti dalam invasi Prancis pada tahun 1940. Di sebelah kiri, utara, sebuah kelompok tentara di bawah Lipmi nyerang dari Prusia Timur ke negara-negara Baltik menuju Leningrad. Di sebelah kanan, selatan, kelompok tentara lain di bawah Rundstedt dengan kelompok lapis baja di bawah Kleist maju dari Polandia Selatan ke Ukraina melawan Kiev. Dari sana mereka akan meluncur ke tenggara ke pantai Laut Hitam dan Laut Azov. Dan di tengah utara Pripyat Marses pukulan utama dilakukan oleh kelompok tentara Bok dengan satu kelompok lapis baja di bawah Guderian dan satu lagi di bawah Hot mendorong ke timur laut di Smolensk dan Moskow. Invasi sepanjang 1.800 mil depan benar-benar mengejutkan kepemimpinan Soviet dan membuat tentara merah berada dalam keadaan yang tidak siap dan sebagian didemobilisasi menembus perbatasan utara. Tank Guderian melaju 50 mil di luar perbatasan pada hari pertama invasi dan berada di Minsk 200 mil di luarnya pada 27 Juni. Di Minsk mereka berkumpul dengan tank-tank Hot yang telah menembus sisi yang berlawanan, tetapi infanteri Bok tidak dapat menindaklanjuti dengan cukup cepat untuk menyelesaikan pengepungan pasukan Soviet di daerah tersebut. Meskipun 300.000 tahanan ditawan, sebagian besar pasukan Soviet berhasil melarikan diri ke timur. Tentara Soviet dengan kikuk ditangani dan menghabiskan kekuatan tank mereka dalam tindakan sedikit demi sedikit seperti yang dilakukan Prancis pada tahun 1940, tetapi pasukan Soviet yang terisolasi bertempur dengan keras kepala yang tidak ditunjukkan oleh Prancis dan perlawanan mereka mengerem dengan terus memblokir jalan pusat lama. Setelah gelombang Jerman menyapu melewati mereka, hasilnya serupa ketika tank-tank Guderian setelah menyeberangi sungai Dnieper pada 10 Juli memasuki Smolensk 6 hari kemudian dan bertemu dengan dorongan Hot melalui Vitebsk. 200.000 tahanan Soviet diambil.
Tetapi beberapa pasukan Soviet ditarik dari jebakan ke garis Desna dan kantong besar perlawanan terletak di belakang baju besi Jerman. Terlebih lagi pada pertengahan Juli serangkaian hujan badai mengubah jalan-jalan Rusia yang berpasir menjadi lumpur yang menyumbat di mana kendaraan roda pengangkut Jerman di belakang tank hanya dapat membuat kemajuan yang sangat lambat. Jerman juga mulai terhambat oleh kebijakan bumi hangus yang diadopsi oleh Soviet yang mundur. Pasukan Soviet membakar tanaman, menghancurkan jembatan dan mengevakuasi pabrik dalam menghadapi kemajuan Jerman. Lebih besar dari seluruh pabrik baja dan amunisi di bagian paling barat Uni Soviet dibongkar dan dikirim dengan kereta api ke timur, di mana mereka kembali diproduksi. Soviet juga menghancurkan atau mengevakuasi sebagian besar gerbong mereka, kereta api, sehingga membuat Jerman tidak dapat menggunakan sistem kereta api Soviet. Karena rel kereta api Soviet memiliki ukuran yang berbeda dari rel Jerman dan akibatnya gerbong Jerman tidak berguna di atasnya.